Pada hari ini, minggu pertama, mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan siapapun yang menyaksikan live streaming ini, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang ajaib, tiada yang seperti pribadi-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat, Allah bersama selamat pujian. Sama-sama kita akan pujian Tuhan menyembah-Mu yang hidup. Amin. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Segalanya pujian ini dengan kenapa dikatakan ku menyembah, haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya dalam segalanya aku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Ku rasa
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Nah Tuhan, kami yakin Engkau hadir di sini. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Engkau telah rela mati bagi kami. Engkau telah tebus segala dosa kami, sehingga kami semakin hari semakin baru, semakin dewasa dalam rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan Engkau telah pelihara kami, sehingga kami ada di awal bulan November ini. Semua karena anugerah, semua karena pemeliharaan yang dahsyat dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami yang telah hadir pada saat ini di Baik-Mu, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, baik itu dalam masuk ibadah dalam streaming. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus Bapak berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Biar nyata kuasa-Mu terjadi di tempat ini, memenuhi bak-bak yang kosong. Engkau berkata, jika Engkau ditinggikan, Engkau sendiri akan menggerakkan banyak jiwa untuk mencari wajah-Mu Bapa. Terima kasih berkat yang song leader Tuhan, berkat yang singer, para peran musik Tuhan. Engkau rapi di dalam nama Yesus. Biar Engkau mereda masa depan mereka menjadi masa depan yang indah, yang berguna bagi Tuhan dan bagi negara Tuhan. Berkati hamba bertangan firman-Mu, biar firman di awal November ini menjadi bagian kami, supaya kami semakin mencintai Tuhan. Urapi lebih dahsyat hamba-Mu Bapa, baik itu yang membawakan persembahan Tuhan. Biar Engkau Tuhan memberkati tubuh kembangnya menjadi anak kecintaan Tuhan, dan berhikmat dan kepintaran dalam dia masuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh salam kiri kanan, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita angkat pujian besarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.
lagi memuji Tuhan, amin. Jangan lupa kita katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Ketika kami mendengar firman, hati kami dibaharui. Kami boleh dipulihkan hari ini. Terima kasih Yesus. Kita akan pujian karya berbesar kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita dengar pujian ini dari dalam dengan kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
pujian dari hatiku Tuhan, pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi karya dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau dalam hidupku, pengorbananmu yang Kami bersyukur atas segala kasih anugerah penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami kagumi, Engkau Allah yang kami sembah, dan Tuhan yang kami muliakan. Kami merasakan bagaimana penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya, setiap firman yang ditabur pada saat pagi hari ini dapat memberkati dan menguatkan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk para jemaat Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di gereja kita. Kita sedang memasuki di bulan November, saudara ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran buat kita Yesus Kristus. Kita akan merayakan Natal. Mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-41. Matius pasalnya yang kelima, ayat 41. Hanya satu ayat saja, saudara. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 41. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3, iya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah melangkah dengan iman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada abad pertama di daerah Timur Tengah, khususnya di daerah Palestina,
Kerajaan Romawi hampir menaklukkan semua wilayah Mediterania, di mana Romawi sudah menguasai daerah Mediterania, ya, termasuk wilayah-wilayah di Asia. Dan pada saat itu mereka ingin membangun jalan yang menghubungkan daerah-daerah wilayah penjajahannya ke kota Roma. Roma ingin membangun jalan itu kurang lebih luasnya sebesar 50.000 mil, saudara. Di mana jalan-jalan itu akan menggabungkan kota jajahannya dengan kota yang lain, lalu menggabungkan jalan itu untuk menuju kepada Roma sebagai wilayah yang menguasai mereka. Ketika 1 mil, pada setiap 1 mil dibangunlah sebuah batu penanda, saudara. Ya. Di mana batu ini akan tercantum arah jarak satu kota dengan kota yang lain, termasuk jarak ke Roma. Kemudian termasuk peringatan jika ada bahaya di depannya. Setiap 1 mil akan didirikan batu penanda. Kalau kita biasanya, kalau kita di jalan tol itu biasanya ada di sana 10 km, ya kan? 9 km. Kalau kita dari luar kota mau ke Jakarta, tinggal 10 km lagi, 9 km lagi, menandakan sudah semakin dekat. Dan pada saat itu dibangunlah batu penanda dengan jarak setiap 1 mil ada batu penanda bahwa jarak satu kota ke kota yang lain sudah semakin dekat. Saudara, di dalam hukum Roma, seorang tentara itu dapat memaksa orang lain dari bangsa jajahannya untuk membawa barang mereka itu sejauh 1 mil. Tentara-tentara Roma bisa memaksa penduduk-penduduk di daerah jajahannya untuk membawa barang-barang mereka, barang-barang tentara ini sejauh 1 mil di dalam hukum Roma. 1 mil itu, saudara, kalau kita hitung di dalam kilometer, itu jaraknya sekitar 1,61 kilometer. Jadi setiap penduduk di daerah jajahan Roma, di dalam hukumnya mereka bisa membawa barang tentara Roma sejauh 1 mil, yaitu 1,61 kilometer. Di mana, saudara, kecepatan berjalan manusia itu 1,4 meter per detik atau 5 km per jam. Jadi perjalanan 1 mil itu sekitar 33 menit. Di dalam pembacaan kita tadi, saudara bayangkan bahwa orang-orang pada saat itu yang mendengar khotbah Yesus, mereka meminta apa yang akan Yesus lakukan kepada Roma sebagai penjajah-penjajah mereka waktu itu. Tetapi saudara, yang dikatakan oleh Yesus, yaitu kalau mereka menyuruh engkau berjalan 1 mil, maka engkau harus berjalan bersama-sama dengan mereka, yaitu 2 mil. Mereka sangat kecewa mendengar pernyataan Yesus, karena mereka yang berharap bahwa kita harus melawan penjajah. Yang mereka ingin dengar dari Yesus, kita harus melawan bangsa Roma. Tetapi Yesus berkata, kalau engkau berjalan 1 mil, maka berjalanlah bersama dengan mereka, yaitu dengan 2 mil. Apa maksudnya, saudara, dari firman Tuhan ini? Maksudnya adalah bahwa meskipun engkau sedang dijajah oleh bangsa lain, meskipun engkau harus ditindas oleh bangsa lain, tetapi saudara, ketika engkau bersama dengan Yesus, engkau melangkah iman, memiliki pengharapan dalam Yesus, maka perjalananmu yang tadinya 1 mil menjadi 2 mil, maka hidupmu yang hari ini saudara merasakan itu sedang berkesusahan, tetapi ketika bersama dengan Yesus, Tuhan pasti akan menyertai hidup saudara. Tuhan pasti akan menolong hidupmu. Dia pasti akan melalui setiap persoalan,
penderitaan yang saudara alami saat ini dengan berjalan bersama dengan Yesus. Sejauh apapun engkau berjalan, tetapi ketika engkau bersama dengan Yesus, engkau tidak akan pernah merasakan kelelahan. Iya. Karena Tuhanlah yang akan menopang hidupmu. Karena Tuhanlah yang akan menggendong saudara. Karena Tuhanlah yang akan menuntun tangan saudara. Sehingga ketika hidup saudara sedang berada dalam kesulitan, maka Tuhan yang akan menyertai kehidupan saudara. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita melangkah dengan iman? Yang pertama adalah kita harus menyerahkan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Di dalam langkah yang pertama adalah kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuhnya bukan berarti saudara kita menyampingkan atau kita tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Di dalam langkah yang pertama, di dalam mil yang pertama kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ketika Tuhan memerintahkan kepada saudara untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, maka lakukanlah. Hiduplah di dalam kekudusan akan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan engkau untuk semakin dekat dengan Dia, maka lakukanlah. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Lakukanlah firman Tuhan itu bukan hanya saudara dengar. Ya. Ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi semua orang, maka lakukanlah kehidupanmu itu. Tunjukkanlah kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara. Jadi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa di dalam hidup ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menunjukkan bahwa hidup kita bisa benar di dalam Tuhan. Matius 5 ayat 20 berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Kita mau Tuhan menyertai kita di dalam langkah kehidupan. Kita mau Tuhan memberikan berkat-Nya. Kita mau Tuhan menunjukkan mujizat-Nya. Kita diberikan kesembuhan dari segala penyakit. Tuhan memberkati kehidupan kita dari kesusahan. Tuhan menolong kehidupan kita. Tetapi kita tidak melakukan kehidupan yang benar. Maka Matius berkata, engkau tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Engkau hanya bisa berkata-kata tentang firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Engkau hanya bisa menyalahkan orang. Engkau hanya bisa merendahkan orang. Tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan mendapatkan upah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk melangkah dengan iman, kita harus melakukan terlebih dahulu apa yang menjadi bagian kita untuk Tuhan. Bagian kita adalah mulai dari sekarang kita hidup benar. Tinggalkan segala dosa. Tinggalkan segala keinginan hawa nafsu dunia ini. Mulailah melangkah di dalam kebenarannya Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara melangkah di dalam kebenarannya Tuhan, maka di dalam langkah selanjutnya Tuhan akan menyertai hidup saudara. Yang kedua yang harus kita lakukan melangkah dengan iman, yaitu adalah kita harus mengasihi orang lain. Kita harus menunjukkan
bahwa Yesus itu adalah kasih di dalam kehidupan kita, dan kita pun melakukan apa yang Yesus lakukan kepada orang lain. Karena firman Tuhan katakan kamu harus mengasihi orang lain, kamu harus mengasihi sesamamu, karena aku terlebih dahulu mengasihi kamu. Bagaimana Tuhan mengasihi saudara? Yaitu dengan Dia mengorbankan nyawanya, disalibkan di bukit Golgota untuk menebus saudara dosamu, untuk menyelamatkan saudara. Itulah kasih Yesus yang terutama dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ingin melangkah dengan iman, maka harus tunjukkanlah kasihmu kepada orang lain. Yang itu bagaimana kita bisa membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan itu udah biasa. Orang dunia, orang-orang di luar sana itu melakukan itu, saudara. Kamu sudah jahat sama saya, ingat akan ada waktunya saya akan balas. Jadi saling balas membalas, ya, saling ancam mengancam. Tapi kalau orang yang sudah ikut Tuhan, maka dia akan balas kejahatan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Ya. Saudara bayangkan, sebelum Yesus disalibkan, banyak orang yang sudah merendahkan Dia. Banyak yang sudah menganggap bahwa Dia mengajarkan ajaran sesat, ajaran palsu. Dia dianggap sebagai nabi-nabi palsu. Ya. Bahkan banyak orang yang berkata, salibkan Dia, salibkan Dia, salibkan Dia. Ya. Kalau waktu itu Yesus balas kejahatan dengan kejahatan, maka kita ini tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Tapi Dia balas kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada masa itu dengan apa? Dengan terus melaksanakan tugas keselamatan oleh Bapa. Dengan terus Dia tetap disalibkan, dengan terus Dia mengalami kematian, dan Dia balas kejahatan itu dengan kebaikan. Mengasihi orang lain adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas ketika engkau dipermalukan orang lain. Jangan membalas ketika engkau dihina oleh orang lain. Jangan membalas ketika engkau sedang direndahkan oleh orang lain. Jangan membalas ketika engkau sedang diasingkan oleh orang lain. Tapi balaslah perbuatan mereka itu dengan kebaikan dari hati saudara. Balaslah mereka dengan doa yang terbaik untuk mereka. Balaslah mereka dengan pemberian yang terbaik yang kau berikan bagi mereka. Balaslah mereka dengan senyuman yang hangat kepada mereka. Balaslah mereka dengan kata-kata yang menguatkan kepada mereka. Balaslah mereka dengan kasih yang hangat yang memeluk mereka. Itu menunjukkan bahwa saudara sudah melangkah dengan iman. Ya. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kepada mereka, berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, pembalasan itu hakku. Kunya ini adalah Tuhan. Jadi tidak ada hak kita untuk membalas setiap orang yang bersalah kepada kita. Itu haknya Tuhan. Bahkan Matius 5 ayat 38 berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, maka berikanlah juga dia apa? Pipi kiri. Saudara pernah ditampar? Sakit? Sakit ya. Sudah ditampar pipi kanan, wah, lalu pipi kiri lagi.
Jarang ada orang seperti itu ya. Ya, jarang. Biasanya kita balas, apa? Kamu nampak saya? Pak, kita tampar balik. Tapi firman Tuhan katakan bahwa jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat. Kalau kamu ditampar pipi kanan, maka berilah pipi kiri. Menunjukkan kasih kepada mereka dan menunjukkan bahwa inilah Kristus di dalam hidup saya. Perbuatan seperti itu merupakan cara kita untuk mulai memberitakan Injil kepada mereka. Tidak perlu dengan tafsiran perjanjian lama, perjanjian baru, saudara kenalkan Injil kepada mereka. Dari perbuatanmu saja. Tapi kalau memang kau belajar, kau mengerti, ya sampaikan. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar supaya melangkah dengan iman. Yang ketiga, orang yang melangkah dengan iman adalah orang yang hidupnya mau diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita berada di bilik yang pertama, ketika kita berada penindasan, ketika tentara-tentara Roma memaksa orang-orang jajahannya untuk mengangkat barang mereka, sedangkan tentara itu jalan dengan santainya, sedangkan orang jajahannya bawa barang yang berat, mereka jalan dengan santainya. Ketika kita berada di masa-masa seperti itu, maka itulah waktunya saudara untuk Tuhan sedang membentuk hidup saudara agar diubahkan lebih lagi. Dan ketika saudara sudah berada di dalam proses pembentukannya Tuhan, maka saudara akan melanjutkan ke mil berikutnya, ke langkah berikutnya, yaitu penyertaannya Tuhan. Penyertaannya Tuhan ini, saudara tidak akan pernah melihat bagaimana hidupmu lebih menderita daripada yang sebelumnya. Kalau orang sudah disertai Tuhan, maka apa yang diminta pasti Tuhan dengar. Apa yang dia inginkan pasti Tuhan berikan. Tadinya dia berada di tingkat paling rendah, Tuhan akan angkat dia semakin naik, semakin naik, semakin naik. Zakheus adalah orang yang mengalami perubahan hidup. Dia tidak kenal Yesus sebelumnya. Dia adalah seorang pemungut cukai yang menarik upeti, menarik pajak kepada kerajaan Roma. Dengan paksa dia rampas semua barang-barang rakyat. Dengan paksa dia ambil hasil-hasil panen mereka untuk disetor kepada kerajaan Romawi. Tetapi waktu itu ketika dia mendengar Yesus datang, dia sangat penasaran, ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia naik ke atas pohon ara, lalu dia melihat Yesus secara langsung, apa yang terjadi? Dia mengalami perubahan itu. Dan pada saat itu dia berkata kepada Yesus, "Guru, aku ingin berubah." Yesus mengajak dia ke rumah Zakheus, dan pada saat itu Zakheus mengalami perubahan. Setengah hartanya akan dia bagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang dirampas hartanya, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Padahal tadinya dia seorang pemungut cukai, seorang yang galak, ditakuti oleh banyak orang. Kalau dia tidak bayar, barangnya dirampas. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia tahu bahwa Yesus itulah yang bisa menolong hidup dia, maka dia mengalami perubahan di dalam hidup dia. Kalau saudara mau melangkah dengan iman, maka imanmu itu dulu yang harus dikuat. Imanmu dulu itu yang dipastikan betul nggak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Makanya ketika Yesus berada di dunia ini, dan ketika dia setelah melakukan mujizat dan menyembuhkan banyak orang sakit,
Selalu dia berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau, imanmu yang menyembuhkan engkau. Ya, janganlah berbuat dosa lagi. Imanmu yang sudah menolong engkau. Kalau saudara melangkah, tapi iman saudara masih meragukan Tuhan, maka saudara tidak akan melihat pintu keluar yang besar yang ada di depan. Tapi kalau imanmu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saudara meninggalkan dosa saudara hari ini, berubah, diubahkan oleh Tuhan, dan sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan ketika kau melangkah menghadapi kehidupan, maka percayalah, di depan sana Tuhan sedang menantikan satu sukacita yang besar. Tuhan sedang memberikan satu rencana yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Maka hari ini saudara melangkahlah dengan iman, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan biarlah hari ini penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus yang bernama di depan, kita persiapkan hati kita. Kita akan pujian bukan dalam barang orang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus sebagai bukti Tuhan telah mengasihi kami, mengorbankan nyawanya, salibkan hanya untuk menyelamatkan kami. Dan kiranya Tuhan yang menguruskan dan mencucikan roti dan anggur dalam hidup kami, sehingga kami semakin lagi baik. Kami siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan untuk saudara, perjamuan yang disampaikan. Ku telah mati, jatuh di belakang, cara hidupku yang lama
Sebelum kita membuat perjalanan kudus, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di roti saudara masing-masing dan yang menjadi berkat untuk saudara pada hari ini. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama 2-3 ya. Berkat Allah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah itu. Kita akan roti tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuduskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sedangkan kawan kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sudah Tuhan. Haleluya. Berilah suara tinggikan nama Yesus pada hari ini. Dia telah mengasihi dan menyelamatkan hidupku. Dia telah mengampuni selalu hari ini. Maka senanglah hidupku. Biarlah Tuhan mengadili. Biarlah Tuhan memberikan kebenaran. Haleluya.
Engkau ada di tempat ini. Engkau melawan, Engkau mengurapi kami yang hadir. Hari ini kami mau melangkah dalam iman. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kiranya Kau masuk mengubah hidup kami, dan kami semakin hari semakin benar. Ya, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, Yesus. Kau mati di atas kayu salib, Kau mengorbankan hidup-Mu agar setiap kami yang berdosa tidak binasa, tetapi kami dapat diselamatkan, dan kami layak untuk berjumpa dengan Kau dalam kerajaan-Mu. Hari ini ajarkan kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Hidup kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Haleluya, saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Bapak saudaraku, dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih kepada Yesus atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan memberi dengan ucapan syukur dan sukacita bagi memberkati setiap pekerjaan yang kami, Tuhan Yesus, usaha kami, Tuhan berkati dan Bapak. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sambil memberi kata pujian yang maha sanggup. Haleluya. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kuatkan, semakin sempurnakan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau sembuhkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Dan terima kasih Tuhan, pakai kembali dan selamat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat kami akan pulang ya Bapa, akan pulang penuh kuasa, memberkati kami, melepaskan kami dan berkat-berkat yang berlimpah. Saudara yang Tuhan kasih, mari kita katakan, pulanglah, bawalah, terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Kiranya